Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas film berjudul Maleficent Mistress of Evil yang dirilis tahun 2019. Film ini bercerita tentang Maleficent yang dituduh telah mengutuk seorang raja dari kerajaan manusia. Padahal sang raja sangat ingin berdamai dengan bangsa peri. Karena kejadian tersebut, sang ratu menyatakan perang dengan bangsa peri hingga akhirnya kedua bangsa tersebut berperang satu sama lain. Oke, biar nggak lama-lama di intro, saya mulai aja videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman terhibur. Cerita film ini dimulai dengan adegan 3 orang yang berasal dari kerajaan Ulstead. Mereka datang ke hutan Morse dengan tujuan untuk menculik makhluk hidup yang ada di sana. Salah seorang dari mereka berhasil mengambil satu jamur hidup dan sebuah bunga yang bernama Tumblum. Sedangkan 2 orang lainnya tertangkap dan dibunuh oleh penjaga hutan Morse yang melihat mereka. Akhirnya, orang yang berhasil selamat dengan cepat kembali ke tempat asalnya dan menjual semua hasil curiannya dari hutan Morse pada seseorang yang berada di dalam istana. Keesokan harinya, Ratu Aurora membahas tentang penculikan yang terjadi tadi malam kepada para penjaga hutan dan penghuni Morse lainnya. Kemudian datang ketiga peri, serta membawa makhluk lain bernama Pinto yang tiba-tiba mengambil mahkota Aurora dari kepalanya. Pinto dan ketiga peri tersebut sengaja membawa lari mahkota Aurora dan meletakkannya di sebuah batu di balik pohon. Ternyata di sana ada Pangeran Philip yang ingin memberikan Aurora sebuah kejutan dengan melamarnya untuk menjadi istrinya. Dan mereka berdua pun setuju untuk memberitahu orang tua mereka masing-masing. Philip yang sudah sampai di istananya langsung menyampaikan pada orang tuanya kalau Aurora telah menerima lamarannya. Berita tersebut membuat ayahnya sangat bahagia, tapi tampaknya sang ibu tidak menyukainya. Ibunya pun dengan terpaksa menerima kenyataan tersebut dan ingin mengundang Aurora beserta Maleficent untuk makan malam bersama. Diaval yang melihat kejadian tadi menceritakan pada Maleficent kalau Pangeran Philip telah melamar Aurora. Maleficent yang mendengar berita tersebut langsung mencari Aurora dan mengatakan kalau ia tidak setuju dengan pernikahannya. Karena sampai sekarang Maleficent masih tidak percaya pada cinta manusia. Namun, Aurora meminta kesempatan untuk membuktikan kalau Philip adalah pria yang bijaksana. Aurora juga memohon pada Maleficent karena orang tua Philip mengundang mereka berdua untuk makan malam bersama di istana. Kemudian di istana kerajaan Ulstead, sang raja memberikan hadiah pada anaknya. Ayahnya sangat bangga karena cinta Philip dan Aurora dapat mempersatukan dua kerajaan yang bisa menjamin perdamaian di generasi mendatang. Dan obrolan mereka berdua didengar oleh sang ratu yang berdiri di dekat sana. Lalu sang ratu pergi ke ruang pakaian yang terhubung dengan tempat rahasia di mana para pasukan sedang membuat senjata dan peluru yang terbuat dari besi. Di ruangan lain juga ada makhluk yang sedang meneliti bunga Tumblum dan tampaknya sang ratu memiliki sebuah rencana setelah melihat alat pemintal. Di tempat lain, Maleficent sedang belajar tersenyum dan menyapa karena ia belum pernah diundang ke acara formal seperti ini. Aurora pun memberikan Maleficent kain penutup bagi tanduknya agar orang tua Philip merasa nyaman saat bertemu dengannya. Dan ketika mereka bertiga menyeberang ke kota Ulstead, para penduduk di sana ternyata sangat takut pada Maleficent. Philip dan kedua orang tuanya yang sudah menunggu di ruang makan menyambut Aurora dan Maleficent yang datang untuk memenuhi undangan mereka. Lalu saat mereka mulai makan malam bersama, Maleficent tidak bisa makan dengan nyaman karena peralatan makan yang disediakan terbuat dari besi. Dan di saat yang bersamaan, sang ratu terus menyindir Maleficent tentang seorang bayi yang terkena kutukan dari peri jahat serta mengungkit penyebab kematian Raja Stefan. Hal tersebut membuat Maleficent kesal, beruntung Aurora dapat menahannya. Tapi sang ratu yang terus nyerocos malah membuat Maleficent semakin marah dan gak bisa menahan dirinya. Maleficent mulai menyerang beberapa penjaga dan tidak setuju dengan pernikahan mereka berdua. Tiba-tiba sang raja tumbang saat menatap Maleficent dan sang ratu menuduhnya telah mengutuk sang raja. Akhirnya Maleficent pergi dari istana kerajaan setelah Aurora menolak untuk pergi bersamanya. Ketika Maleficent sudah berada di luar, salah satu pasukan kerajaan menembaknya dengan peluru besi.
Hal itu menyebabkan Diaval berubah menjadi manusia karena Maleficent kehilangan kesadarannya dan jatuh ke dalam sungai. Tiba-tiba Maleficent ditolong oleh sosok peri seperti dirinya dan segera membawanya pergi ke sebuah tempat di tengah laut. Pada malam itu juga, Aurora pergi ke Mors untuk memohon pada Maleficent agar mencabut kutukannya pada raja. Tapi Diaval yang sudah berada di sana mengatakan kalau Maleficent tidak berada di Mors dan tidak ada satupun penghuni Mors yang melihatnya. Kemudian Maleficent yang sudah sadar akibat tembakan peluru besi mencoba berkeliling dan masuk ke sebuah lubang yang gak jauh dari tempatnya terbangun. Di sana, Maleficent melihat sekelompok peri yang mirip seperti dirinya sedang membahas tentang peluru besi yang melukainya. Salah seorang peri bernama Bora sangat marah dan ingin berperang melawan manusia dengan bantuan Maleficent. Tapi peri lainnya bernama Conal ragu dengan usulan tersebut karena jumlah manusia terlalu banyak. Ternyata Conal ini adalah peri yang menolong Maleficent. Ia pun mengajak Maleficent berkeliling untuk memperlihatkan tempat tinggal para peri tersebut. Conal menjelaskan kalau Maleficent dan peri lain yang seperti dirinya disebut dengan Dark Fae. Pada zaman dahulu, bangsa Dark Fae tersebar di berbagai tempat. Tapi karena sekarang banyak manusia yang menganggap mereka sebagai musuh, mereka pun kembali ke gua ini yang merupakan asal muasal bangsa mereka. Kemudian keesokan paginya, Pinto secara diam-diam mengikuti Aurora yang kembali ke istana kerajaan Ulstead. Pinto pun menyelinap masuk ke dalam istana, namun seekor kucing peliharaan di sana mengejarnya hingga masuk ke sebuah lubang yang terhubung dengan ruang peneliti. Dan tentu saja Pinto ditangkap oleh peneliti tersebut. Masih di tempat yang sama, sang ratu menyuruh pasukannya mengundang semua makhluk di Mors untuk datang ke acara pernikahan yang akan diadakan 3 hari lagi. Sedangkan di tempat lain, Conal mengajak Maleficent ke suatu tempat untuk melihat fosil Phoenix yang merupakan nenek moyang dari Dark Fae. Dan menurut Conal, Maleficent adalah keturunan yang terakhir dari Phoenix. Di sana Conal juga memohon pada Maleficent untuk membantu bangsa Dark Fae agar bisa berdamai dengan manusia. Karena Conal sangat percaya kalau perdamaian adalah jalan satu-satunya agar bangsa Dark Fae tidak punah. Tapi Bora yang ada di dekat sana berencana untuk menyerang Ulstead 3 hari lagi, yang bertepatan dengan hari pernikahan. Kemudian di istana, sang ratu yang terlihat tidak suka dengan gaun buatan peri memberikan gaun pernikahan yang dulu kepada Aurora. Hingga pada malam harinya, Aurora menjadi sangat tertekan karena ia tidak biasa memakai gaun dan perhiasan mewah yang diberikan sang ratu. Tapi Philip yang ada di sana mengatakan kalau ia mencintainya apa adanya dan tidak ingin Aurora terpaksa berubah sesuai keinginan sang ratu. Lalu saat ratu di ruang penelitian, peneliti itu menunjukkan campuran serbuk bunga tumblum dan bubuk besi ternyata bisa menghasilkan senjata yang dapat membunuh makhluk di Mors. Sang ratu pun mengerahkan pasukannya untuk mengambil semua bunga tumblum di Mors hingga Maleficent dapat merasakannya. Maleficent yang merasa nggak tenang pun segera terbang ke hutan Mors. Dan ketika ia sampai bersama dengan Bora, ternyata masih ada pasukan kerajaan yang diam-diam menembak mereka dengan peluru besi. Tiba-tiba di sana ada Conal yang langsung menjadi tameng untuk melindungi Maleficent, sedangkan Bora yang marah menggunakan sihirnya untuk membunuh pasukan kerajaan tersebut. Dan akhirnya mereka berdua membawa Conal kembali pulang ke gua Dark Fae. Keesokan paginya, semua penghuni Mors menyeberang ke kerajaan Ulstead sesuai dengan undangan dari istana. Tiba-tiba, Diaval yang berwujud manusia dilarang masuk oleh penjaga kerajaan. Ia pun merasa ada yang aneh karena para manusia yang belum boleh masuk ke istana. Kemudian di dalam istana, Philip menyempatkan diri untuk bertemu dengan Aurora dan memberikannya bunga tumblum yang ia dapat dari ibunya. Hal tersebut membuat Aurora curiga karena bunga tumblum hanya tumbuh di hutan Mors. Akhirnya Aurora secara diam-diam keluar dari kamarnya dan masuk ke ruangan gaun sang ratu. Di sana dia nggak sengaja membuka pintu ruang rahasia dan masuk ke dalamnya hingga tembus ke ruang penelitian. Di dalam ruangan tersebut, Aurora terus menatap mesin pemintal dan berjalan mendekatinya. Tiba-tiba ia melihat kejadian pada saat makan malam dan sang raja ternyata dikutuk oleh istrinya sendiri.
Di sana Aurora juga melihat makhluk Morse yang diculik dan mendapati kenyataan kalau peneliti tersebut merupakan peri dari Morse. Nggak lama kemudian, sang ratu masuk ke dalam sana dan mengatakan alasan kenapa ia sangat membenci Morse. Jadi ceritanya ayah sang ratu yang juga bertahta sebagai raja ingin menjalin perdamaian dengan bangsa Morse. Ayahnya pun mengirim kakaknya untuk menyampaikan pesan perdamaian, tapi ia dibunuh oleh penghuni di Morse. Dan sejak saat itu kerajaan ayahnya menjadi kacau balau, sedangkan dirinya diusir hingga terpaksa menikah dengan Raja Ulstead. Dan setelah sang ratu bercerita, ia menyuruh penjaganya untuk mengunci Aurora di kamarnya. Karena Conall yang sekarat akibat terkena peluru besi, Bora merasa sangat marah dan mengumpulkan semua pasukan Darkfey untuk segera berperang melawan Ulstead. Lalu para penghuni Morse yang menunggu acara pernikahan tiba-tiba mendapatkan serangan serbuk dari permainan piano yang bisa menghancurkan mereka. Akhirnya, salah seorang bibi peri berwarna biru mengorbankan hidupnya untuk menyumbat lubang suara piano agar serangan serbuk itu terhenti. Sedangkan bibi peri yang lain menyerang tentara kerajaan yang memainkan piano hingga terjatuh dari atas. Aurora yang melihat para penjaga menahan pintu ruangan tersebut berusaha melarikan diri dari kamarnya dengan cara membuat tali dari kain hingga terjatuh dan bertemu Philip yang sedang berada di kamar raja. Sementara di benteng pertahanan, sang ratu menyuruh pasukannya untuk menyerang para Darkfey yang datang menggunakan pasir penghancur peri. Dan di saat yang bersamaan, Aurora menjelaskan pada Philip kalau ayahnya tidak dikutuk Maleficent melainkan oleh ibunya sendiri. Aurora pun menunjukkan bekas luka yang sama pada raja dan dirinya akibat luka tusukan dari jarum alat pemintal. Karena mengetahui fakta yang sebenarnya, Philip naik ke benteng pertahanan untuk meminta ibunya menghentikan peperangan tersebut. Tapi sang ratu yang menolak permintaan dari anaknya menyuruh seorang komandan untuk menangkap Philip yang berusaha kabur dari atas benteng. Lalu pada saat mereka berada di bawah, Bora yang melihat mereka berdua bertarung menabrak komandan tersebut sampai terpental. Komandan itu pun membalas serangan Bora dengan menembaknya. Dan ketika Bora ingin membalasnya, Philip langsung menghunuskan pedang untuk menghentikannya. Di sana Philip mengatakan kalau ia tidak ingin kebencian merusak dua kerajaan. Bahkan Philip nggak mau membunuh Bora dan membiarkan ia pergi. Kemudian saat Aurora ingin membuka pintu gereja, Diaval datang membantunya untuk menggeser penahan pintu. Sayangnya para pasukan yang datang menangkap mereka berdua. Tapi tiba-tiba Diaval berubah menjadi seekor beruang dan menghajar para pasukan tersebut. Diaval pun berhasil membuka pintu gereja yang terkunci dan Aurora menyuruh semua penghuni Morse untuk keluar. Ternyata kejadian itu dibarengi dengan kemunculan Maleficent yang datang untuk berperang melawan manusia. Lalu Aurora yang melihat Maleficent terbang ke arah sang ratu langsung berlari untuk naik ke atas benteng. Dan sesampainya di sana, Aurora meminta maaf karena telah meragukan Maleficent dan menghalanginya untuk membunuh ratu. Namun sang ratu malah menembakkan serbuk penghancur peri hingga mengenai Maleficent yang melindungi Aurora dan membuatnya hancur menjadi abu. Sang ratu yang sudah merasa menang memberikan pengumuman pada semua orang kalau Maleficent sudah mati. Tiba-tiba abu Maleficent kembali bersatu dan berubah menjadi burung pinik raksasa. Ratu yang ketakutan karena kejadian itu mendorong Aurora agar terjatuh dari atas benteng. Beruntung Maleficent berhasil menyelamatkannya dan sang ratu yang berusaha melarikan diri dicegat oleh para Darkfey. Di halaman istana, burung pinik yang menyelamatkan Aurora berubah kembali menjadi Maleficent. Maleficent juga merestui pernikahan antara Philip dan Aurora yang saling mencintai. Di sana juga ada peri peneliti yang datang dan memberikan jarum pemintal terkutuk agar Maleficent dapat menghancurkannya. Kemudian Pangeran Philip menjelaskan kalau mulai sekarang Ulstead tidak akan pernah menyerang negeri Morse agar semua bangsa bisa hidup berdampingan. Aurora juga mengundang semua bangsa yang ada di sana untuk ikut merayakan pesta pernikahan mereka berdua. Lalu Maleficent menggunakan sihirnya untuk menghias halaman istana dan sang raja yang terbangun dari kutukannya sangat senang melihat perdamaian di antara bangsa manusia dan peri.
Bora juga membawa ratu ke hadapan Maleficent yang langsung disihir menjadi seekor kambing. Bahkan sang raja yang hadir di sana tidak ingin istrinya dikembalikan ke wujudnya semula. Gak lama kemudian Maleficent mengantarkan Aurora ke depan altar untuk memulai upacara pernikahannya. Akhirnya pernikahan mereka berdua pun berjalan dengan baik dan semua bangsa yang hadir di sana ikut bahagia bersama mereka. Keesokan harinya, Maleficent menemui pengantin baru yang sedang berbahagia. Dan sebelum Maleficent pergi, ia mengatakan akan berkunjung kembali di waktu mereka berdua mengadakan pesta pemberkatan anak. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.